sering melihat TV luar negeri, BBC Knowledge itu kalau di education ada 200 ya. Saya melihat sampai menangis. Kenapa? Di Inggris ada nama kotanya Yorkshire. Di sana tambang sudah ditutup 10 tahun yang lalu. Menurut di TV itu mungkin kapan di syuting saya tidak tahu. Sampai sekarang rakyatnya belum bisa kembali normal. Miskin sekali. Setelah tambangnya hilang. Ya. Tidak ada pekerjaan, tidak tahu apa dikerjakan. Sehingga ada seorang kaya, dia memberi bantuan. Ada di bantuan tempat bermain anak-anak, ada bantuan untuk usaha. Yang ada yang pelihara ayam, ada yang pelihara babi. Ini kenapa dari dulu pelihara babi tidak usah itu? Yang mungkin sulit itu. Ini kemudian yang saya lihat perlu pemerintah daerah, khusus dalam seminar ini, jangan saja sosialisasi tentang dampak positifnya tambang itu. Dampak negatif terhadap rakyat kita tidak sampaikan. Maksud saya begini, kalau kita ada tambang, saya tidak bilang cuma karena sini bukan cuma disebut. Ada 24 perusahaan tambang, menurut yang di koran Gaung saya baca, yang sekarang lanjut ke 20. Kalau saja 20 perusahaan tambang itu membuat lubang dengan lebar mulutnya itu 2 kilo, 20 berapa kilo jadinya itu? 4 kilo. Bayangkan saja sumur bor di Jakarta itu yang kedalamannya 200 meter itu kalau kita mau buat harus terlihat royaltinya, karena sumur-sumur di sekitarnya nanti akan hilang airnya. Bagaimana kalau di hutan yang begitu, kalau seperti di KSB yang sudah digali sampai kedalaman di bawah permukaan laut, mana akan ada air di bawah ini nanti? Air laut yang akan kita minum. Ini yang tidak diberitahu. Yang diberitahu bahwa ini kalau tambang ini masuk menyerap tenaga kerja 5.000, kita dapat gaji besar. Ya, ini yang disampaikan. Tapi dampak negatifnya bagaimana air untuk petani nanti, bagaimana air untuk ternak, bagaimana lahan pertanian apa masih bisa ditanam. Konon ceritanya yang namanya Sedegan, daerah kaya betul, daerah subur. Sekarang jadi apa? Jadi yang kita lihat, cari air 5 kilo, belum sampai petani sudah mati. Ini saya lihat di TV Knowledge di Inggris. Nah ini hal-hal yang seperti ini perlu disampaikan sehingga nanti kalau itu rakyat memilihnya, itu pilihan mereka, bukan pemilihan pemerintah. Ini. Jadi mau mati, mau hidup, pilihan dia. Enak sekarang, sulit nanti. Itu terserah. Tapi yang jelas, zaman sekarang sebenarnya pemerintah ini sudah berpikir bahwa reinventing government, ya, di mana pemerintah itu harus berpikir wirausaha. Kalau saya berpikir bagaimana 25 tahun ke depan tuh anak kita jangan jadi melarat kayak di Ethiopia sana, karena dia sudah tidak bisa makan tuh. Kita petani semua. Kalau 5.000 pegawai di salah satu pertambangan yang mendapat gaji di atas 30 juta, mungkin 100 orang, anggap 1.000 orang, itu tidak lebih dari 20% orang Sumbawa, yang lain dari luar semua, yang dapat gaji 3 juta orang Sumbawa, orang lokal dan sebagainya. Ini jadi kalau dengan mungkin 500 orang mereka sampai dengan 4.500 orang kita gajinya. Ini yang perlu dipikir dan beritahu pada rakyat. Silakan pilih tambang, silakan, tapi ini dampaknya. Jangan kesian ini. Belum kita bicara kalau kita nanti sudah tadi Pak Saiful dengan nama Amba sebutnya. Kalau saya terus terang, saya tidak mengajak orang, tapi sikap pribadi saya lebih baik anak istri saya atau cucu-cucu nenek saya besok hidup dengan pertanian yang berkelanjutan. Sebab keuangan ini bisa segala-galanya. Besok kalau tambang itu ada, tadi pengadu sosial budaya dan politik. Nah, kemudian apa kelemahan dari dokumen yang AMDAL yang ada sekarang di Newmont
karena keterlibatan masyarakat yang kurang Pak di dalam pembahasan dokumen AMDA itu. Yang seharusnya menurut Kepmen LH masyarakat atau pejabat daerah Pak. Tapi masyarakat yang terkena dampak. Jadi berapa kecamatan, jadi bukan tokoh masyarakat, tetapi masyarakat yang akan terkena dampak itu yang harus ikut